Kalau saya kan 1 orang, cuma dapat 1 itu, 2 sama saya. Nah saya juga sama. Tak kasih 5 orang, saya dapat 4 kan. Nambah Malia lagi. Tapi kan nggak pengen tak liwat bakso bakso, jadi pengen. Alhamdulillah. Dapat juga kok. Ya pembuat bakso kok ada bakso gitu. Berani. Malah kepingin itu mie ayam, keluarnya bubur ayam. Tapi ada ayamnya kan? Ada ayamnya ikut. Terus Dia penjual bakso, pembuat bakso, ndelok bakso ya pengen juga ternyata. Ya, no. Pengen kunyit. Oh iya, ini Pak ini tukang bakso ya? bukan bakso ini. Mie ayam. Mie ayam Mie juga. ayam, ndelok ngono sih pengen, tapi kita suka bosen. Tapi kalau menit nggih bakso kok, Pak. Apa? Ya yen hobine mangan bakso, mangan bakso. Baca itu baca. Kalau ke atas tapi. Mangga. Das. Nah iya. Niki, kan jadwalnya memang kamu Iya. rumah. Jual duit ya. Jual litik. Anu. Di atas Karanganyar juga ada. Kan hujan, langsung ada yang musola jelek sih, memang. Tapi layak kan untuk sholat? Layak, alhamdulillah. Jamaahnya cuma 2, tua-tua lagi. Udah dipersilakan, alhamdulillah bisa di emperannya. Delok no bener kok salat. Layak buat sholat bertetap. Oh iya, dia masuknya tahu kalau pakai pakaian game, tapi setelah ganti kan sholat hajat itu terus baca waqiah kan sampai nunggu wajib maghrib itu. Habis sholat maghrib berjamaah ngobrol. Yang satunya masih muda ada datang lagi, kayak orang linglung gitu. Diem. Mas kenapa sampean? Nggak tahu Pak, pusing banyak masalah. Sudah kutang kali. Kerjaan, juga keluarga, marah-marah terus istri. Mungkin sholatnya nggak tepat mungkin sampai udah tahajud, udah istiqoroh, duha juga, 5 waktu juga. Maksudnya itu sampai sholatnya ibarat orang memanah itu nggak tepat sasaran, bisa nggak nyampe sasaran atau melenceng dari sasaran. Ya kayaknya sih udah khusyuk sih Pak. Rasanya dia. Iya. Terus tak tahun sampai ke hampir kota Kuningan. Alhamdulillah ada jamaah yang biasanya bapak pijang itu loh pakai. Oh, Pak Kiai, Kiai Kolek. Hei orang edan, ini. Apa lihat? Anu mobil ya. Iya. Pernah lihat kan Mbak? Oh ini macam ini majelis. Kita minggir nasi padang sama teh pucuk. Terus sama Itu jadi pengadang orang Edan sekarang dia di Kuningan. iya, terkenal di situ sekarang banyak yang tahu. Nah, alhamdulillah dari situ selesai ngobrol-ngobrol lanjut masuk kota Kuningan itu. Pegunungan kok Kuningan. Ya mulai pasar itu keliling, pokoknya cari yang rame-rame lah. Dimana banyak orang rame, saya kepingin tahu kok responnya kurang, aksesoris tambah, cara sobek hilang. Nah setelah ada yang orang gila, ada yang sedeng kan, wah ini sudah mulai ini. Orang gelo, Sunda kan gelo. Nah udah jalan terus, akhirnya sampai malam mau lanjut, mata kan udah nggak kelihatan, orang tua semua. Udah jadi tempat istirahat, sekarang sholat maghrib. Habis istirahat pagi, habis subuh itu berangkat lagi, naik ke arah Cirebon. Itu kan nggak salah hampir kayak pedesaan kok, sepi kok, jalan mobil. Jalan pintas paling. Iya, yang arah itu sepi. Nah di situ hanya satu musola di ujung, pas mau mendekati maghrib lagi. Itu ada satu musola yang jaga, kebetulan marbotnya itu kena stroke separuh. Jadi waktu ngepel sendiri kasihan, bantuin. Nah, Pak saya aja yang nyapuan. Nah, setelah itu sambil nunggu maghrib jamaah. Berjamaah. Duduk-duduk, kita kan masih ada stok itu Rokok, petis. rokok dari perjalanan antara kota Kuningan Kuningan. ke arah Cirebon itu
Alhamdulillah dapat minuman 2 sama rokok 2 pak. Kita buat ngobrol di waktu maghrib itu di situ. Dapat kates baru metik, alhamdulillah manis. Kates itu apa? Itu loh papaya. Oh, paya. Di sini cau. Papaya. Cau gedang. Gedang yang pisang itu. Kalau di Sunda beda. Kalau nomor rate itu apa rate? Rate mas, rate. Beda apa? Kemarin aku cari nomor rate ngono. Nomor rek. Rek, oh iya rek. Nomor korek. Tahu. Nomboran. Kalau nomor togel itu loh kayaknya. Oh, nomor tokel. Nah dari situ udah sampai semalam ya alhamdulillah sih ilmunya Allah melalui Kiai Nur kita terapkan walaupun setetes demi setetes masuknya berguna. Dia punya tangan itu udah nggak kaku, nggak bisa digerakkan, jadi begini terus. Nah seperti itu sudah nggak bisa gini, tapi jarinya itu Kaku ya? Iya, kaku. Ya Pak, mudah-mudahan sedikit pengalaman yang saya terapkan di mertua mudah-mudahan bisa membantu. Cuman pemain dekat saya rutin, insya Allah Allah kasihkan bisa pegang lah walaupun nggak bisa angkat berat tapi bisa pegang berat, mungkin bisa pegang sendok. Mertua dulu juga sama seperti dengan itu akhirnya ya saya paspor sebisanya. Ada minyak, cuma minyak kayu putih. Tinggal sedikit lagi. Ya tidak apa-apa Pak, buat salah. Daerah mau masuk setelah Kuningan dari pedesaan itu apa yang namanya? Oh, jalannya batu-batu kok, nggak halus gitu. Masih wilayah Kuningan ya? Iya masih wilayah Kuningan, antara Kuningan masih mau ke pinggiran Cirebon. Jalan pintas kayaknya. Udah tak pijit sampai tak cari anunya titik refleksinya itu ternyata yang bisa tuh 3, yang sini yang 2 ini nggak ada reaksi, kayaknya nggak tahu penyempitan atau putus sarafnya nggak tahu, tapi alhamdulillah bisa lemes, bisa lurus. Sebelumnya belum lurus. Kita kasih cara, mudah-mudahan Allah meridhoi. Sama doanya cuman apa, mohon sama Allah Fatihah aja sama sholawat yang banyak. Rendem pakai garam laut yang asli, bukan garam yang pakai iodium. Dicampur es batu, air sama minyak tanah. Rutin aja 2 hari sekali selama, kalau kuat 1 menit dicelup, nanti nggak kuat diangkat. Kaki juga, kaki ini nggak bisa nekuk, tapi kayak robot gitu bisa jalan. Oh, kaku lah ya. Kaku. Kita ambil titik itu alhamdulillah bisa lemes. Ya insya Allah saya coba murah meriah insya Allah. Soalnya mertua saya sendiri begitu dulu, akhirnya bisa pegang bulan. Jadi jangan patah semangat lah. Ya udah umur sih 60-an lebih ya Pak. 60 umur. Udah mantu naik, paginya naik terus sampai masuk perbatasan habis Kuningan. Di situ masih dibawai bekal kates 1 lagi, cuman kita belum makan karena masih kenyang. Lama kok berat. Mendekati keluar kota Kuningan coba sih katesnya manis apa enggak, ternyata masih setengah mentah. Wah ini daripada nggak habis mubadir, saya ikat di pohon, paspor yang mudah-mudahan hamba Allah yang lain lebih membutuhkan. Saya sudah sedekahkan lillahi ta'ala, udah tak ikat di pohon nih. Nggak tahu nanti pemulung atau apa yang lewat ngambil silahkan, masih bagus. Jalan terus sampai di kota Cirebon tuh hampir maghrib, cari tempat sholat, ambil istirahat sebentar. Ternyata berapa hari ya? 1 hari ya Pak ya. 1 hari itu belum ada rezeki, tapi kita masih kenyang. Bahkan masih ada stok roti yang dari bawah itu 1 biji lah. Rencana sih mau dimakan sore, malam. Ternyata tanpa disengaja waktu pas gerimis menjelang maghrib itu dia ketemu saudaranya 10 tahun nggak pernah ketemu. Walah, Rezeki juga. ketemu kok lagi lelaku ya. Iya, wah dikira orang edan betul kok bapak ini, ditangisin, dianu.
Kok bisa ketemu Pak? Itu terbukti di mana? Persenannya? Ya tiba-tiba anak itu kok datang langsung gitu. Kan jualan pentol. Repek loh. Kayak hari-hari kan. Iya. Hari betul ya, no? Bukan ketakutan, Mas. Aku Pakai kayak ninja gitu loh. Jadi ketakutan. Ya akhirnya ngaku sendiri. Diajak main ke rumahnya, mampir. Nggak tahu kalau di Cirebon nggak tahu. Nggak tahu langsung Ya udah 10 tahun lebih nggak nggak ada ketemu koneksi. di sana. Tapi itu Surabaya. Solo. Iya, depannya anaknya paman saya itu, Pak. Rumahnya cuma di depan saya. Udah di situ juga sholat maghrib di musola. Ternyata balik dari musola sudah komplit. Bakso pentol besar itu, ada minyak, kopi, masih ada pisang, rokoknya dua Sebungkus. pak, air minum, teh pucuk, sudah komplit semua pokoknya. Kok di jalan makan nggak kekurangan lah ya? Nggak kekurangan alhamdulillah, sampai pulangnya pamitan kan nggak tidur situ, kita cari di luar aja. Mulai malam tuh nyari ngurangi beban ini supaya nggak berat, perut kan udah kenyang. Ini gimana ini? Ya Allah, di mana ini ada yang bisa sedekah ini? Udah kita ke tengah kota aja, siapa tahu banyak orang lalu lalang yang perlu kita sedekahi. Ya itu kan orang ngatur jalan, dikasih juga nggak mau. Gimana? Takut, Pak. Apa aja. Lihat sampean takut, Pak. Iya. Tapi ada yang Sampean terlalu ganteng soalnya, Pak. Iya. Ya itu mau naik itu ini jatuh kacamata. Mau diset pakai tangan nggak kena, pakai kaki nggak kena, jatuhnya tengkurap, prak jadi 4. Gimana nih ngaturnya ini? Mata satu kan juga Rabun jadi ya? siwer, Oh. kepala pusing. Aku ingat iya di Yakia kan KTP saya plester sama Lakban. lakban. Kita minta juga nggak boleh. Lin nggak punya kan, udah pakai itu tereli pelan-pelan. Tempeli. Sampai sekarang ini masih ada buktinya, kita kasih genjeng rokok. Ya. Bawaan itu, berarti buat bukti itu. Iya, nanti kan sore, maksud saya nanti malam mau tak perbaiki di jerat dulu, gantikan kaca sama frame-nya, kepinjek frame-nya juga. Nah, setelah itu udah nggak nemu-nemu kan, udah tidur aja, insya Allah besok pagi ada. Belum dapat untuk sodako, jalan ke arah rumah sakit, arah ke pinggiran kota yang menuju ke Tegal, arah Tegal. Brebes. Tapi nggak jadi ke Brebes dulu, memang niatnya ke situ dulu, ke Cirebon dulu berapa hari. Sudah dikasih lagi kue apa namanya, serabi sama gorengan. Terus ini makannya gimana? Terlalu banyak. Udah masukin aja, kita terima, kita doakan juga. Akhirnya jalan terus ketemu sedikit dibagikan ya secukupnya lah supaya dapat banyak yang dikasih itu, nggak satu orang. Jalan lagi sampai akhirnya arah ke barat menuju arah Bandung, mana itu Bandung Jakarta, capek sudah, ayo berhenti istirahat di daerah kampung aja biar nggak bising. Di daerah pasar itu ya? Iya pasar. Pasar Pleret kayaknya itu. Benar. Masuk dalam kampung maunya istirahat, tapi ini sudah bekal, sudah tinggal boleh dibilang pisang 3 terus sama kue itu 1 cukup lah, nanti kalau ada laparnya tinggal buat makan. Ini dapat saya tidur ini enggak dapat tidur bubur ayam, saya bangun dikasihkan saya, sampai Mbak udah tak lihat bungkus, oh ya ada di bawah. Udah lahap tak makan, bubur panas kan enak ini. Anget ya? Iya ada sambelnya juga. Lezat itu. Oh, kelihatannya memang loyo terus ngantukan. Loh, loyonya memang loyo habis kepanasan, terus ya mungkin juga kekenyangan juga sih. Maunya tidur kayak ngantuk gitu. Tidur sebentar aja nyaman. Ternyata setelah habis ngaku kalau cuma dikasih 1, aduh rasanya aduh bersalah. Allah, saya ini dolin sama saudara. Tak bilangin besok lagi jangan gitu, makan berdua, dapat nggak dapat
berdua, apapun kita hadapi berdua. Ya udah saya dapat uang 50.000 juga, keluar kampung, capek duduk di perempatan lampu merah, ada dua beca itu ngobrol, saya dapat laris Pak, nah, dari jam berapa jam? Oh gitu Pak ya, ini tak jauhin aja jalan, nah, ambil yang 5.000 Pak, ini ada rezeki, nggak tahu ini masih sedikit, bisa buat beli teh panas. Sangat. Iya, udah nyebrang jalan. Ini lihat uangnya orang sepedaan itu jatuh 20.000. Diambil dikasihkan, udah buat apa aja. Dikasihkan saya, ya udah mana. Cari lagi ini nih kalau nggak disedekahkan berat nanti jalan kita. Susah megang amanah itu berat. Iya, akhirnya nyari ketemu lagi orang itu apa namanya dari Rosok kan nggak salah itu. Tak kasihkan, kita buat beli makan siang. Bingung dia orang. Ini orang kayak gini ngasih saya yang bersih, yang juga punya pekerjaan. Udah akhirnya jalan lagi arah ke Tegal. Lanjut ya udah sampai ujung-ujung lah sudah mau ke Gunung Jati, kita nggak mau karena kan tetap lihat Pantura dong. Udah hindari, nggak taunya arah Tegal itu arah Pantura juga. Pahamnya itu setelah jalannya kok ramai terus. Gede. Iya, mobilnya mobil gede-gede semua akhirnya. Selanjut jauh kan, nggak mungkin balik. Lanjut aja, Bismillah, lewat pinggir. Jadi kaki ini rasanya tidak karu-karuan. Lewat pinggir jalan, takut keserempet. Minggir kerikilnya tajam-tajam. Akhirnya di rumput. Di rumput enak pertama, lama-lama itu yang ada durinya itu. Perdu ya, muancep semua di sini. Alhamdulillah, gitu. Dapat rezeki ini ya, cabuti di satu-satu. Jadi berhenti dulu, gimana ini ya, supaya bisa jalan lagi ya. Akhirnya inisiatif, oh ada masker bekas sudah. Ya Allah, bukan maksud saya melanggar peraturan. Cuman kalau nggak saya tutup nggak bisa jalan saya, ya Allah. Mudah-mudahan dengan ini bisa melanjutkan amal. Ya sudah tak ikat. Alhamdulillah jalan lagi enak. Sampai kalau nggak salah hampir masuk Brebes. Perbatasan Brebes itu udah malam, istirahat dulu. Ada musola tapi kotor. Ternyata musolanya itu marbotnya pulang karena saudaranya meninggal sampai 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keadaan makanan terakhir yang dapat itu bubur ayam itu ya pagi itu, sorenya itu di situ. Sudah kita bersihkan dulu aja Mbak. Nyapu saya ngepel, habis ngepel nyapu halaman. Kita yang di pasar kunci itu datang. Loh, Bapak siapa? Saya musafir Bu, numpang sholat, kita di kotor tahu. Oh iya, Mas bosnya lagi pulang. Alhamdulillah, terima kasih ya merepotin. Enggak. Belum kok tanya, mau pergi udah makan? Alhamdulillah belum Bu, kalau sorenya. Ya udah tunggu aja sini. Udah semangat bersihin sampai tempat wudhu yang lumutan tak gosoki pakai batu bata. Orang yang datang kaget loh, kok jadi bersih semua ya. Akhirnya nginap di situ, dapat makan juga, udah kenyang. Besok pagi jalan lagi, jalan terus. Yang salut itu pas sudah pertengahan Brebes ketemu Mas Heri Yang tatoan itu? tatoan jaga itu. Punya nomor ya? Kaget saya kok. Dia kan ngatur jalan Bang, tapi jaga. Ceritanya dia jaga di rumah. Kalau pagi ngatur jalan, arahnya belah. Ini aku loh. Assalamualaikum, langsung gini. Ya, orangnya Bengong. kok kenal kita, apa pernah dengan tahu majelis. Ayo dulu, masuk dulu, taruh di warung kosong. Nasinya 2, kopi 2, teh 2. Alhamdulillah pagi-pagi udah sarapan ini ya. Rokok 2 pak langsung. Jam 8. Oh, nasinya nggak ukuran, dia kan tahu mungkin orang edan ini laparnya nggak karuan. Belum lagi ini setiap makan tuh masih dikasihkan saya. Ya Allah, ini kalau saya sendiri nggak mungkin habis. Gimana caranya bisa habis, nggak apa yang nasi itu nggak kecewa, tapi perut saya juga nyaman. Udah di password aja.
Bismillah, dengan itu Allah dengan izin Sang Hyang Rodaliwana, saudara saya yang sama-sama ngedan dimanapun berada, menikmati makanan ini saripatinya sama, kenyangnya sama, tidak mengurangi yang saya makan, sesuai takaran kenyang saya. Ari Allah, udah masuk semuanya. Alhamdulillah juga habis. Dan kenyang saya itu sama seperti yang saya inginkan, seperti takaran saya makan. Ya, alhamdulillah. Makan Padang juga sama itu. Tak tanyai betul kamu di Cirebon itu. Makan sebuang air. Makan air. Rasanya gimana? Kenyang. Pernah merasakan rasanya Padang enggak? Iya. Iya, aku gak makan tapi buang air. Alhamdulillah. Allah berikan. Berarti doanya nyampe, Pak. Iya, alhamdulillah juga. SMS-nya nyampe, SMS. Nyampe. Ya itu tambah yakin. Udah. Akhirnya setiap makan itu transport terus, karena ini bapaknya kan mikirin anaknya terus. Iya. Makan enggak itu. Allah. Loh, waktu naik di Iyalah. gunung itu sempat blank. Saya tarik, saya dorong, saya tarik. Belum lagi saya sendiri yang kena tekanan. Udah apa pukulan bumi, namanya apa ngawur saya kayak di sinetron itu. Allahu Akbar. Rasanya terus enak. Terus tak pagar lafaz Allah semua sepanjang perjalanan. Jika saya mendekat otomatis meledak. Alhamdulillah nyaman, enjoy. Gara-gara ini bisa tahu selewat gini. Lho Mbah, capek ta? Medeni iki. Enggak. Tapi dari energinya kayaknya enggak enak. Hanya mulai awal mas, aku bisa juga itu mas. Bisa Mulai satu hari satu malam. Nah itu yang lucu, lupa tadi nggak sampai awal itu pun tak ceritakan. Gara-gara itu kita Sampai aku dikasih kan orang itu tak tolak terus. agak gelap. Bingung. Harusnya habis keluar ini kan lurus lewat rel. Saya sange asiknya sholawatan sampai nggak ngelihat, mau jalan terus sampai tembus mau keluar Pantura. Loh, ini kan jalan Pantura kan nggak boleh sama. Ayo balik. Mungkin ini merasa apa ya, kecewa atau apa ya. Udah, nanti kalau pokoknya pisah, ada jalan pisah nggak apa-apa di sini. Bus, jangan pisah. Nggak boleh. Namanya berangkat sudah dijodohkan, pulang juga harus sama-sama. Ternyata arah balik berhenti di pertigaan itu lagi, capek kan. Udah sampai sini dulu, tak tunggu pertigaan perempatan di ujung. Habis itu kan lurus, nggak belok-belok lagi. Saya jalan, tak lihat kok udah masih belum jalan. Terus tak lihat lagi sudah jalan. Oh ya, jaraknya paling hampir setengah kilo. Saya jalan terus sampai sholawatan. Sampai tersana, alhamdulillah dapat rezeki. Waktu berangkat itu dapat gorengan 6 sama rokok 2. Tapi nggak dipinjemin koreng, nggak apa. Ya udah tak kantongi aja. Nanti tak sedekahkan, percuma juga tak bawa. Nggak ada koreknya. Iya, pinjam koreng nggak boleh kan. Tak niatkan sedekah aja. Jajan tak makan 3, tak sisihin 1. Sampai 1,5 jam nggak muncul-muncul. Gimana orang ini? Udah ada zuhur kan, saya jalan. Akhirnya sholat di Api Cerdu itu ada Masjid Tujuh. Sholat di situ, sudah sholat zuhur, keluar. Tunggu setengah jam, juga belum datang. Ya udah mungkin dia tahu tinggal lurus saja, Raja Rebon, Kuningan. Jalan 300 meter, lihat belakang nggak kelihatan. Sampai saya belok ke kiri arah Kuningan, mentok pertigaan itu 1:30. Tapi sudah terganjal ini, terganjal gorengan. Sebelum itu, rokok sudah saya sedekahkan. Jarak 100 meter, ada yang manggil. Pak, berhenti. Saya, ya. Dapat rokok 1 batang. Ini Pak rokok sama korek, rokok. Kasih minum 1 botol. Dapat separuh rokok, saya pamitan. Ya udah silakan, anu Pak, hati-hati ya. Udah bawa 1 batang tadi. Oh, ini nggak dipersilakan bawa ya, nggak tak bawa. Iyalah. Iya. Jalan lagi. Akhirnya belok kiri, notok. Kan pertigaan naik tuh arah ke gunung itu. Mata sama pikiran tuh inginnya ke kanan, tapi hati ke kiri gitu, kayak orang marah gitu. Mau kanan ke kiri, ada apa ke kiri ini? Ke kiri saya, kira-kira 100 meter. Ada anak kecil sama itu gawe rosok, sopannya bang, sampai saya terharu. Assalamualaikum, berhenti dulu Bapak.
sambil nunggu gini, anu bapak dipersilakan singgah di lapak kosong. Ada apa sih? Anu, pokoknya disuruh ke sana. Ya udah saya itu. Nah, di situ baru dapat sarapan komplit juga. Rokok 2 pak, Surya sama Samsu, minumnya 2, teh pucuk sama air minum terus nasi. Habis itu Komplit itu ya. komplit. Kopi juga dapat. Ya kopi ya nasi ya rokok ya komplit itu. Nanti tak minum sedikit, itunya air putihnya harus makan. Nggak ingat ini. Mudah-mudahan belum tahu maspot ini masih kasih separuh, tak habis lagi. Lo kenapa nggak dihabiskan? Aku udah tadi udah makan, jadi ini buat nanti bekal aja. Oh ya nggak apa-apa, ditambahin roti. Allah yang berat. Aqua, teh botol, rokoknya 2. Apa berat ini? Ya udah, yang 3 saya pamitan. Dia Mas Jarto itu, tapi dia tetap pesen, Pak, tolong ya didoakan. Ini namanya saudara saya mau nyalonkan kubu. Ya saya bisanya berdoa Mas, mudah-mudahan Allah Ta'ala yang menjabai. Yang penting saudara sampai itu istiqomah, insya Allah Allah Maha Tahu pasti dijalankan. Dia pamitan berangkat, baru 300 meter disusulin lagi sama orang, Pak berhenti disuruh balik ke showroom. Ada apa Mas? Itu abah bos saya itu ada pergi. Ini Mas, tadi sudah perintah suruh jalan, jadi nggak boleh berhenti lama-lama. Bentar aja Pak, atau gini, bosnya suruh sini, tak tunggu. Tambah 15 menit nggak datang, tambah 5 menit nggak datang. Karena dia sudah janji kan, nggak enak. Akhirnya tak datang nih suruh. Ya Assalamualaikum, salam kata yang baik. Apa ada perlu sama saya? Orang edan dirangkul gini. Ayo duduk dulu, duduk. Udah makan? Alhamdulillah sudah. Lumayan carta. Iya. Terus gimana? Ya tunggu dulu. Dia transaksi. Anu apa? Mobil. Kan jual beli loh. Pak, doain Pak ya. Ini jadi Pak ya. Insya Allah. Yang penting kedua belah pihak saling menyadari. Kun fayakun jadi. Ya betul, masuk sebentar keluar sudah salaman. Mobil dibawa, alhamdulillah. Atasnya doanya cuma gitu. Alhamdulillah Pak, terima kasih ya, terima kasih mobilnya laku gitu. Habis itu ditahan saya. Tunggu Pak, Mas Bipa di sini aja nanggung. Tapi tidak bisa Mas, itu ada musola di depan aja. Enggak di sini, biasanya anak di sini. Anak-anak, apa sering orang edan? Iya, memang saya cegati di sini, harus sholat di sini. Itu ada karpet. Akhirnya mobil dimasukkan, kan sudah 4:30 itu. Masukkan karpet digelar, udah duduk sini. Ini teh panas minum dulu, ini rokoknya. Ada kue ini makan dulu, nanti habis sholat maghrib berikan nasi. Saya ingat lagi, oh iya sambil nunggu maghrib bisa, sambil nunggu ini siapa tahu muncul iya. Itu betul akhirnya sampai isya itu makanan udah nggak karu-karuan. Saya makan nasi aja udah kenyang. Ada roti, sari puspa sama apa namanya antangin, komplit pokoknya. Rokoknya 2 pak. Malaman dikit salah 1 kresek, bakul 2 sebelah itu. Terus nggak lama masakan Madura yang kurang 3 hari muncul, ketemu Haji Zaini, dibilangi itu temanmu baru berangkat ada di showroom temeni, dia susah pisah sama temennya. Nah susah saya kan bukan karena nggak berdua, karena saya merasa bersalah. Coba saya sabar sedikit, 1 jam lagi pasti nggak bisa. Ya saya menyesali itu, minta ampun sama Allah. Soal maghrib itu mulai dari awal air mata nggak bisa dibendung. Makanya Mas Anu tahu, wah nangis terus. Tangisnya bukan nangis karena takut ketinggalan atau apa, nggak berani sendiri itu enggak, karena merasa bersalah. Dari awal sudah diberangkatkan berdua kan. Coba saya sabar 1 jam aja nggak sampai pisah kan gitu. Nah, akhirnya ketemu jam 8 Mbak ya. Ketemu Mas ini diberikan makan, tidak mau, katanya udah makan. Diberitahu, sampai ditunggu temennya di showroom, sampai ke sana temennya sedih. Terus kabari saya, Mas, tua kok sedih ya? Iya,
ketemu temannya tak Asalnya nangis-nangis loh. Mas Manto nangis-nangis. Ya hari nangis sudah tua kok nangis ya. kita nangisnya kan menyesali diri atas kesalahan kita kan gitu, kekurangan sabar. Ketemu sama Anyono. Itu tuh Pak Manto nangis-nangis. Oh, sok nangis Mas aku. Iya. Nah, habis itu sudah dikasih tahu, nggak malah menuju tempat saya, malah tidur, nyari tempat tidur. Akhirnya sampai jam 10, nggak enak batin ini. Pak Uzani, Haji Uzani datang lagi, udah sini Pak, belum. Lu harusnya udah nyampe dari tadi, oh dekat sini kok. Dicari lagi nggak ada, ternyata sembunyi di dalam emperan masjid, tidur. Ya udahlah, mungkin belum rezeki. Pasti tak tunggu sini sampai subuh, akhirnya melek saya ditemani masakan. Akhirnya sekitar jam setengah 12 itu buah datang, suntuk juga dia, kebetulan suntuk. Mak, apa kalau boleh minta saran Pak, saya ada masalah ini ya, masalah ekonomi, anak 4, ekonomi seret, jual buah nggak laku. Akhirnya tanya saya, semua itu kan tergantung sampean menghadap Allahnya gimana Mas. Sholat 5 waktu sampean, iya tahajud juga. Tata caranya itu akhirnya tembakkan semua. Udah sampai coba seminggu, kalau nggak ada hasilnya nggak usah dipakai lagi. Ya tahunya kemarin pas arah balik itu, ya itu dibawain nasi, jajan, buah, Allah, rokok. Karena berhasil, alhamdulillah Pak. Atas saran sampean sekarang usaha mulai berjalan, istri juga tenang, saya juga sendiri batin pikiran juga tenang. Ternyata betul hawa nafsu yang menggebu itu sangat mempengaruhi ke rezeki. Bener, kalau sampean los legowo menerima tapi tetap berusaha berdoa, insya Allah lancar. Ya, alhamdulillah ada manfaatnya juga. Itu awalnya itu kembali ke perjalanan sampai di Mas Heri tadi. Saya salutnya apa, dari orang yang kayak gitu, begitu tahu pelajaran Al-Musa ini dari beliau Yai Nur, 150 derajat perubahan. Bahkan jadi tukang azan di komplek gitu. Habis itu juga pokoknya semua perbuatan kebaikan itu dijalanin lah. Walaupun tatoan, masih orang ngomongnya tuh kasar, tapi hatinya saya. Dia mau kerja sore kan. Nah itu sampai berjaya waktu, kalau masalah makan rokok udah nggak tanggung-tanggung, habis belikan. Makanya sampai sungkan, rokok itu habis gitu kita irit-irit, rokok separuh matikan dulu. Kita sungkan juga, nggak enak kan. Pisang, ada pisang, kasih pisang, makan sore, suruh nginep situ akhirnya. Habis paginya habis sholat subuh mau berangkat kita, nggak enak hati itu. Kenapa ini mau berangkat kok kayaknya berat? Udah Mbah, kita tunggu di warung depan kosong aja, nunggu agak terang. Ya kebetulan temannya Mas Heri itu yang dulunya pekerja di kerjaan hitam, pas hijrah tobat selama 2 bulan itu rezekinya tertutup. Nggak pernah sama sekali dapat rezeki, spesial pun nggak pernah. Sampai dia itu sholat tahajud 5 waktunya, duha semua sudah dilakukan. Dan saya di situ pas tidur sama ini, dia datang bingung, di sini ada orang, di pojok sana ada orang gila betulan. Jadi menepi di sebelah sini, belakangnya itu warung. Dan berapa saat kemudian Mas Heri datang, langsung keluar. Kamu kemana? Aku nggak tahu dari tadi mana, kok sini terus. Ada apa ya? Oh itu tenang, kamu berarti sudah dapat petunjuk. Ini orangnya tidur ini tak bangunin. Belum bangun saya sudah bangun. Kenapa Mas Heri? Dipanggil temannya, ke sini ngobrol sama Mas Heri. Dikasih salam Mas Heri, masih belum kena, masih otot-ototan sampai ngambil pesugihan di kali apa itu. Datangi ular besar, kepala manusia lari. Karena apa? Syaratnya harus minta kedua orang tuanya sama anaknya. Dua-duanya mau diambil semua. Ya itu dia lari. Lari akhirnya tobat itu.
nggak berjalan tobatnya itu nggak lancar rezekinya. Dulu waktu di kerjaan hitam itu sehari 1 juta, 2 juta bisa, tapi acaranya buat minum, buat sebarang kali. Dan setelah hijrah spesial pun nggak dapat. Nah kebetulan waktu di musola sholat maghrib itu ada yang ngasih sedekah saya 50.000. Saya kantong belum sempat saya sedekahkan. Itu cerita semua Mas Heri namanya kan Mas Ferry kalau nggak salah. Sekarang gini, saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma saya ngasih saran. Kalau sampai mau, sementara saya tenangkan dulu hati sampean minta sama Allah, mudah-mudahan ada kekuatan. Dan kalau bisa nanti saya Senin sudah pulang, Mas Heri sering ke majelis sampai ke sana, nanti teman-teman di sana biar mengisyaratkan semua poin sampean juga keluarga sampean. Jadi biar tenang ibadahnya, biar lurus. Iya Pak. Tapi gimana ini saya nggak udah jangan pikirkan masalah itu, nanti tanggungan Mas Heri. Nah ini saya dari sedikit, mudah-mudahan dengan ridho Allah sebagai awal pembersih semua rezeki kotoran sampai makan. Semoga juga sebagai pelancar rezeki yang akan datang di jalan hijrah sampai. Ini ada 50.000, cuman sebentar saya mohonkan ke Allah mudah-mudahan berkah. Tolong berikan beras, walaupun nanti sampai masak pakai garam toh, yang ini satu keluarga makan sih. Oh iya Pak, ya udah sebisanya saya paspor aja, pokoknya tujuannya minta uang ini dijadikan berkah awal pembersihan diri dari keluarga maupun saudara Heri tadi dari segala hal buruk yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya sampai saya itu sholawatan sampai nangis, yang terharunya tobatnya itu. Proses tobatnya ya? Iya, habis tak paspor itu kan saya sholawat. Lalu sampai air mata nggak bisa dibendung. Dia juga ikut nangis juga sih, Mas Heri juga ikut nangis ya. Habis itu tak tutup. Allahumma sholli ala Muhammad, dan Allah juga meridhoi baginda Nabi yang memberi syafaatnya, biar berkahnya ke depannya lebih tekun lagi ibadahnya, iman Islamnya. Kata kasihkan, tolong berikan beras ya Mas, jangan lain-lain. Iya Pak, sambil usap air mata. Sampai tak bilangin besok hari Selasa atau Rabu saya masih di sana, tolong ke sana ya. Insya Allah kedepannya nanti lebih baik. Nggak tahu besok mau kesini apa enggak. Pulang sambil kayak orang gitu, tapi sudah mendingan. Pamitan pulang. Ya saya lanjut sampai tikungan apa itu ya? Yang kayak tol itu, jalannya kayak tol, cuma jauh masjid. Ada punya LBI. Allah mau masuk. Oh bukan bilang laut, itu arah ke Tegal, ke Brebes. Udah, jangan di sini, lainnya aja. Ternyata ada kampung, musolanya tuh kecil, nggak kelihatan dari luar, itu begitu lihat gang itu kayak musola. Udah masuk aja. Udah mendung juga itu. Udah hampir mendekati maghrib juga. Assalamualaikum, tutup jalan. Ya Pak, udah pakai juga heran juga sih orang-orang gitu. Mohon izin, saya mau numpang sholat maghrib karena mau mendung, mau hujan. Paspornya siapa ya? Oh iya silakan udah. Nah kebetulan diinjek ini kan terasa kayak debu. Ambil pel saya, taruh tas, ngambil pel-pelan, tak perlas pel dulu. Nah yang orang depan itu manggil yang biasa ngepel, tuh masjidmu kotor, mau dibuat sholat deh. Akhirnya diminta, Pak jangan Pak, saya aja Pak. Oh enggak apa-apa Mas, saya ikhlas kok, biar ada manfaatnya saya perjalanan ini. Malah teh botol datang 2, teh pucuk itu di sebelah itu, sebelah. Habis itu sholat hajat, baca waqiah, selesai baca waqiah, bubur ayam datang lagi. Alhamdulillah. Pokoknya makan. Saya jadi ngedan kalau cari makan apa? Enggak tahu, Allah sendiri yang ngatur Pak. Kirim no Surabaya Bu. Ya, makan belum selesai. Remo sama kopinya datang sama gelas-gelasnya dari belakang. Memang gitu. Pak, Hebat orangnya memang. Kurang.
Ini kopinya kalau mau Dulu bikinnya lah, mana disambut pilih teh kopi susu botol, nggak ada. kenal, nggak Ya apa, terima nggak kasih. Apa gak nangis? Lah sampean nek kono wong dodol bakso nek wong liwat ya seneng Ya, ge. Saya iya mana. Habis makan belum habis itu. Twitter ya kan. Rokok datang. Pak ini rokoknya Pak ya. Masalah. Oh iya terima kasih Mas. Nangis aku. Habis itu selesai kita bersihkan kembalikan makan Belum ke pedagang. diizini istri. Ini loh istri Udah. rapel gak bisa jawab lah Mas. Sholat isya, setelah sholat isya selesai. Anaknya kalau ngambur ya anaknya. Sama, di anaknya gak bisa ngomong. Lanjut Ya ngobrol-ngobrol maklum lah, gak pernah sampai setengah ditinggal. 12. Kopinya masih ada Pak, alhamdulillah masih banyak. Ambil mie goreng, Pak ini mie goreng buat nanti malam siapa tahu lapar. Itu ada kompor, ada panci di situ masak sendiri ya. Bersama yang ngasih mie goreng nggak terima. Kamu disuruh kok malah nyuruh. Ayo digodok. Allah ini perut masih kenyang ini. Mau nolak gimana kan juga nggak boleh. Bisa turutin aja. Habis itu bikin password lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saudara yang belum makan bisa merasakan mie soto ini. Allah, lempar udah. Tidak tahu siapa yang kena, saudara yang edan semuanya dapat udah makan. Makan ngobrol ya juga sama yang tuh itu bimbang juga itu. Udah tembak lapat itu cara tahu itu sama sholat. Kalau memang nanti sampai kepingin yang lebih tingkatan lagi, main ke majelis. Nanti ada tingkatan pembersihan diri jiwa raga namanya manitoba. Nanti selesai baru ditanami fondasi baru rumah itu cakar ayam sampai cor seluruh keliling. Udah cukup kalau sampai cukup segitu. Kalau mau jadi murid ya kayak kita ini yang edan, yang puasa. Alhamdulillah ini aja Pak dulu Pak. Nah dia dapat amanah dari Yai juga. Yai mana nggak tahu. Buahnya Arabnya pusing ya. Ngapain dulu buat sampai? Jangan sama saya sama bodoh ya. Nggak bisa baca kitab Quran. Udah yang ini loh gampang. Insya Allah sampai nanti nggak tahu rasanya. Sama dicoba akhirnya. Sholat maghribnya dicoba, isya dicoba. Subuhnya nggak keluar dia. Udah pagi jalan lagi. Jalan lagi itu sampai mana ya? Tambah ekstrim lagi. Dapatnya itu tambah. Oh anu, mau ke daerah habis Brebes sih. Itu sholat maghrib ceritanya. Kenal sama Mas itu kok, Mas Udin. Ya, Udinnya bawa nama Ampel itu. Namanya Mas Gofar. Saya habis sholat maghrib, iya, duduk, sambil nunggu apa isya kan, ada anak yang ngaji. Dia biasanya kan kalau wudhu di kos-kosan. Ternyata anak-anak kosan sudah pada datang, cewek semua kos yang kos ini. Akhirnya wudhu di masjid, di musola. Ya saya itu sama ini kayaknya ragu juga kayak orang wudhu. Saya ini habis wudhu, saya kan mau mengeluarkan itu tas ambil rokok. Kan tegur bisa ini ya. Saya kaget. Kok tahu ya namanya? Iya kenapa Mas? Udah ayo di rumah. Ikut saya ke toko saya ini. Sampai ke sana saya beli nasi dulu. Allah, rezekinya kok datang lagi dia. Alhamdulillah, udah tak tunggu. Nasi, wah nggak ukuran pokoknya. Udah bikin nasi, kasih air mineral dingin, dia bikin kopi. Habis makan selesai, buahnya pisang ani tadi, pepaya tadi, dingin lagi juga. Rokoknya, iya. Rokoknya itu Bisa berangkat lagi nih. Tinggal ngatur jadwal. ya insya Allah, ini kan juga tadi buka WA-nya berapa? 968. Sebagian yang separuh pekerjaan, separuh keluarga juga dari majelis. Allah amin. Ya udah mungkin disuruh pulang dulu. Nanti yang buat tinggalan cukup lagi, berangkat lagi sekalian bawa ini double bodinya kalau udah dapat ya dong-dongan mau tak ganti total. Jadi mudah-mudahan cepat dapat nanti. Kita kembali lagi. Ya itu
Habis makan ngobrol, bangun, doain apa. Kos-kosan ini saya dapat tugas di atas. Dari 24 yang masuk baru 8 Pak. Lah maunya gimana? Ya penuh Pak. Duh, kalau saya sih nggak bisa, Tuhan Allah meridhoi. Samanya juga orangnya Mas Udin, kan bisa wakian juga. Iya, tapi nggak kayak yang sudah lama-lama. Sampai berapa tahun? Hampir 1 tahun. Nah, saya itu baru 8 bulan. Ini malah belum ada 8 bulan, baru 5 bulan. Enggak, saya tahu sampai mungkin lebih ya kita sama-sama doa aja lah. Ayo wakian di sini, artinya wakian di situ. Yang bisa bahasa cepat ya cepat, kalau enggak ya sebisanya semampunya sampai saya tutup sholawat. Alhamdulillah saya bisa sampai 7 kali, saya tutup sholawat sampai 3.000-an. Wah, hitungan ini 1 putaran, ini 3 putaran pokoknya, 3, 10 kali kan 3.000 berarti. Saya cukup doa, udah Mas, cukup lah, udah malam, mungkin saya mau lanjut aja. Oh, jangan Pak, di sini aja, ini udah malam sana, dingin loh. Saya tanya, gimana Mbak? Terus nanti apa jalan nanti, ayo kalau dingin ya nginep, kalau enggak ya berangkat. Ngobrol sampai malam. Akhirnya jadi nginep, tapi di musolanya, di emperan musola. Pagi udah berangkat. Gak lama pagi berangkat, nggak tahu kalau tempatnya majelisnya Mas Udin. Di tempat itu kita pas berhenti ya di depannya persis selisih 1 toko lah, berlawanan gitu. Mbak, sarapan Mbak, ini ada kue bawaan dari Mas Gofar. Kita makan buat sarapan. Baru ngeluarin gini. Woi, sini. Kan orang emang nggak kasar kan kalau gitu.